Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat datang di Gereja HS. Saya percaya setiap kita telah membawa sukacita yang baru, sebab Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita, amin. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu hati, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini Bapa, sehingga kami dapat datang ke tempat ini membawa pujian syukur kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, sehingga kami dapat pulang tidak hanya dengan sia-sia, melainkan dengan berkat yang baru. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Sebab mari kita bersuka cita, amin saudara. Tuhan Yesus selalu baik. Mari sama-sama kita angkat diri. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Yesus kita, Yesus yang dahsyat, katakan amin. Boleh jemaat Tuhan angkat pujian ini lebih sungguh sama-sama. Soraklah. Boleh yang lebih dahsyat lagi buat Yesus. Yang di balkon. Soraklah, soraklah. Lebih dahsyat katakan soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kami mau bersorak. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Sorak-sorak kemuliaan bagi Yesus kita. Baik, Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Berikan syukur di hadapan-Mu ya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kasih setia-Mu yang kami rasakan sampai detik ini. Oleh sebab itu pagi hari ini kami membawa ucapan syukur kami. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari bersama-sama katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama. Kau yang bersyukur dengan iman sama-sama katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan iman. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan. Katakan, ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan. Mari jemaat sendiri dari awal katakan, ku naikkan syukur. Mari pendengarkan suaramu pagi hari ini di hadapan Tuhan. Sembah sujud Yesus. Di hadapan kemuliaan. Katakan, ku tinggikan. Sambil angkat tangan Bapak Ibu Saudara dengan kuat katakan, segala puji, segala syukur bagimu. Ku tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan
lagi jemaat dengan kuat katakan segala puji, segala ku tinggikan, ku tinggikan, aku hanya baik, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau yang bersyukur angkat kedua tanganmu dengan iman katakan segala puji, syukur bagiku tinggikan, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah. Lambaikan tanganmu, segala puji, segala puji, ku tinggikan, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Mari engkau yang bersyukur, buka kedua tanganmu dalam hadirat Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur. Sebab waktu kita mengucap syukur, kita menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari bersama-sama dengan iman. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, hanya bagimu, terpujilah. Sekali lagi jemaat sendiri dengan kuat, segala puji, segala syukur kami tinggikan kau Tuhan, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, segala puji syukur bagimu, tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, segala puji, ura batas syarala barala barala, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah nama. Katakan dengan iman, terpujilah, terpujilah namamu. Mari berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, terpujilah namamu. Yesus, kau ajaib, kau mulia Tuhan. Haleluya, kami sembah kau Yesus,
sembah Tuhan, katakan haleluya. Yesus kau Tuhan, Engkau ajaib, Engkau mulia. Jamah kami Roh Kudus, lawat kami Tuhan. Tidak ada satu pun yang dilewati, semuanya dilawat Tuhan pagi hari ini. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau diagungkan, Kau dimuliakan Tuhan. Mari berkata-kata dengan iman di hadapan Tuhan. Ajaiblah namamu Yesus, Yesus. Teruslah berkata-kata di hadapan Tuhan secara pribadi. Kami bersyukur, bersyukur Tuhan. Oh, Engkau baik Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik selamanya, selamanya. Ku bawa korban ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu. Hatiku, hatiku limpah dengan, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari kita berikan sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan Yesus yang baik bagi setiap kita. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan, ku persembahkan korban syukur yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik sekali lagi dari awal jemaat sendiri katakan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat kami menyembah-Mu Tuhan, ku persembahkan, ku persembahkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan, yang terbaik. Sambil Bapak Ibu Saudara angkat tangan saudara dengan kuat katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan selamanya, selamanya. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Amin.
di hadapan Tuhan dan katakan, ku bawa oh, ke tempat kudus-Mu, kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan sebab Tuhan baik selamanya, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa ora batas syara barala 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 barala, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan di hadapan Tuhan, ku bawa ke tempat kudus-Mu, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan selamanya. Oh, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sorak-sorak yang paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Berbicara bagi kami pagi hari ini ya Tuhan. Berbicara sampai dasar-dasar hati kami. Kami berdoa pagi ini biar tingkap langit terbuka di atas kami. Engkau melepaskan bagi kami hikmat, pengertian dan juga pewahyuan. Sehingga seluruh kehidupan kami berdiri di atas pijakan-pijakan perkataan-Mu yang Engkau ucapkan dalam hidup kami. Kuasai hati kami, batin kami, cara kami berpikir, cara kami menilai sesuatu. Bagaimana mungkin kami lewati sepanjang tahun ini kalau bukan perkataan-Mu yang menjaga dan menolong kami. Bapa yang baik, dimanapun kami duduk saat ini, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Kami membuka hati kami seluas-luasnya. Kami membuka ruang yang lebar untuk setiap perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap menerima dan mendengarnya karena kami tahu lewat pendengaran firman Kristus iman kami dibangkitkan. Demi nama Yesus kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Berapa banyak dari kita percaya bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu dan tepuk tangan sekali lagi buat Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Lalu sebelum kita mendengarkan firman, boleh kasih senyum sama orang kanan kirinya. Lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu pagi ini. Jangan lupa bilang, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Ya, senang sekali bisa ada kembali di tempat ini Bapak Ibu. Saya meyakini kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Saya meyakini kita sedang ada dengan orang-orang yang tepat. Melakukan hal dahsyat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, mari kita syukuri kalau pagi hari ini kita masih bisa dengarkan firman Tuhan. Karena nanti pada akhirnya yang menjadi penentu apa yang akan kita alami bukan yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi,
yang menjadi penentu akhir dari apa yang kita alami dalam hidup ini tidak ditentukan lewat apa yang terjadi, tapi ditentukan lewat seberapa besar firman Kristus kita izinkan ada dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, seberapa luas ruang kita berikan pada firman Tuhan, nanti firman dan perkataan Yesus yang akan menentukan banyak hal dalam kehidupan setiap kita. Nah, saudara, menarik sekali, satu kali Yesus melihat orang banyak, lalu dia pergi ke atas bukit dan mulai mengkhotbahkan sesuatu yang sangat penting. Dia mengkhotbahkan tentang ini. Berbahagialah, 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 dan berbahagialah. Kita buka Matius 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ayat yang panjang. Tapi inilah khotbah Yesus. Langsung dari perkataannya kepada orang banyak di atas bukit. Menandakan ini adalah informasi yang sangat penting bagi siapapun yang mengikutinya untuk memahami dari kebahagiaan ini. Kita baca sama-sama, hitungan ketiga, 2, 3. Setelah melihat orang banyak itu, dia naik ke sebuah gunung, lalu duduk di sana dan datanglah murid-muridnya kepadanya. Dia mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan mewarisi bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Elohim. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Elohim. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku orang mencela, menganiaya dan memfitnah kamu dengan dusta. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab seperti itu pula lah para nabi sebelum kamu telah dianiaya. Menarik sekali Bapak Ibu, berulang-ulang Yesus sampaikan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Khotbah yang sangat powerful menunjukkan satu pesan penting, bahwasanya tidak pernah ada sumber kebahagiaan yang diberikan pada seseorang atau sesuatu dalam peradaban umat manusia ini. Artinya kalau kita mau bahagia, akses langsung perkataan Yesus. Amin Bapak Ibu. Dalam hidup kita, bahagia yang diinformasikan oleh Yesus tidak ditentukan lewat seseorang atau kondisi atau situasi. Bahagia yang memang diakses lewat penebusan karya Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita. Bapak Ibu, kenapa perkataan bahagia ini menjadi sangat penting? Saya beri contoh Bapak Ibu. Hari ini banyak orang tua itu sulit bahagia loh Bapak Ibu. Benar. Saya temukan banyak orang tua sulit bahagia. Kenapa? Karena tanpa sadar banyak orang tua berkata seperti ini pada anak-anaknya. Nah, kalau kamu rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab, kalau kamu jadi anak yang dengar-dengeran, kalau kamu punya nilai bagus, kalau kamu punya hidup luar biasa, bangganya papa mama ini. Dan ingat bukan cuma papa mama, marga kita. Bayangkan kalau ketemu keluarga, bangganya ini papa mama. Pinter, baik, rajin, cinta Tuhan. Tapi ada kalimat akhirnya. Tapi jangan sekali-kali kamu gagal. Jangan sekali-kali nilaimu jelek. Jangan sekali-kali kamu jadi anak yang tidak dengar-dengaran.
bikin malu orang tua, bikin malu marga. Tanpa sadar kita cari kebahagiaan sebagai orang tua pada keberhasilan anak-anak kita. Pada pundak-pundak mereka, di mana waktu mereka berhasil kita bahagia, waktu mereka gagal kita tidak bahagia. Bapak Ibu, saya putra pemain sepak bola, mantan pemain PSM, Roni Patinasarani. Saya belum lihat orang segila bola kayak papa saya, saudara. Hidup hanya untuk bola itu dia berikan ruang luas sekali. Rumah saya pagarnya bola, lampu tamannya bola, meja makannya bola, kamar mandinya bola. Ruang tamunya jangan tanya, ada bola gede. Ya. Papa saya pelatih, pemain, komentator bola, Bapak futsal Indonesia. Waktu beliau meninggal dikasih penghargaan dan saudara tahu permintaan terakhir ayah saya, minta diantar ke Makassar di lapangan Karebosi. Hanya nonton lapangan kosong. 2 jam abis itu minta pulang, saking cintanya sama bola. Dan saudara tahu kabar baiknya, dia punya 3 orang anak, 3-tiganya gak suka bola. 3-tiganya mirip bola iya, suka bola enggak. Saya main bola enggak, nonton bola juga enggak, kakak saya, adik saya, enggak ada yang suka bola. Satupun sampai hari ini. Kenapa? Karena buah tidak harus jatuh dekat dengan pohonnya. Ya Bapak Ibu, anak-anak kita bukan buah, mereka punya kaki, punya perasaan, punya mimpi juga. Kalau papa saya pengen anaknya jadi penerusnya, tentu dia tidak bahagia hari ini. Karena gak ada penerusnya. Saudara, anak-anak bisa gagal. Suami bisa gagal. Istri bisa gagal. Mertua bisa gagal. Menantu juga bisa gagal. Betul Bapak Ibu? Nah, kenapa kita perlu akses perkataan Yesus untuk bahagia? Supaya ketika hal itu terjadi, kita tetap bisa bahagia dalam hidup ini. Dulu orang bilang, keterbukaan Pak, itu awal dari pemulihan. Sekarang orang bilang, keterbukaan awal dari ketahuan. Jangan terbuka, nanti kamu ketahuan. Apa yang terjadi kalau ketahuan? Orang-orang gak bahagia. Jadi tanpa sadar kebahagiaan hanya sejauh keberhasilan dan kegagalan seseorang. Tanpa perkataan Yesus, seseorang akan tersesat dalam berpetualang mencari kebahagiaan dalam hidup ini. Saudara bayangkan ya, ini misalnya ya. Di sebelah kiri saya ada fans fanatik PSM Makassar. Di sebelah kanan saya ada fans fanatik Persija Jakarta. Bertarunglah Persija lawan PSM. Dan fans masing-masing ada anak Tuhan. Tim Makassar berdoa. Kalau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kalau tim ini di pihakmu Tuhan, siapakah lawannya? Wah gitu kan, sekarang bawa-bawa Tuhan. Nah yang Jakarta juga. Ayo kita kumpul. Kenapa? Karena 2-3 orang berkumpul, minta apa aja, dikasih. Lalu mulai berdoa bersamaan. Bapak Ibu kira-kira Tuhan dengar yang mana? Kanan atau kiri? Dua-duanya Pak, gak bisa. Harus ada salah satu. Tanya lagi teman-teman Makassar. Pasti bilang tentu kami. Kenapa? Karena aku anak raja. Kau anak raja, masalah yang di Jakarta juga anak raja. Jadi Tuhan dengar yang mana? Saudara, orang yang bisa akses perkataan Yesus, perhatian baik-baik. Tidak hanya berdoa supaya menang. Tapi juga berdoa biar enggak nangis kalau kalah. Dan enggak nganggap yang menang itu curang. Bahagianya tidak tergantung siapa menang, siapa kalah. Betul sudah? Ada satu kebahagiaan yang kokoh, mutlak, yang bisa diakses setiap hari. Meskipun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Coba bayangkan Bapak Ibu ya, misalnya saya bilang sama semua orang tua di sini. Bapak Ibu Saudara, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah kalau kita mendahulukan Tuhan. Anak-anak kita akan juara di kelas masing-masing. Nah kebetulan banyak dari kita di sini, anak-anak kita tuh satu sekolah dan satu kelas. Jadi
banyak orang tua yang anaknya satu kelas di sini, dengar kata Pak Pendeta yang berkata kalau kita cari Tuhan, anak-anak juara di kelas. Jadi semua orang tua pas pulang berdoa, Tuhan biar anakku ini juara di kelas. Supaya bisa bersaksi orang yang mengandalkan Tuhan, unggul dalam hidupnya. Semuanya berdoa. Nah masalahnya pas penerimaan rapot Bapak Ibu, cuma satu yang juara satu, betul gak? Nanti yang bahagia cuma satu orang aja. Ranking 2 sampai terakhir gak bahagia. Kenapa? Karena kita menempatkan bahagia pada ranking, pada pencapaian, pada apa yang bisa didapat. Saudara, ini mungkin terjadi loh. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Juara 3 lebih bahagia hidupnya dari juara 1. Ada orang yang diberkati tidak bahagia. Ada orang yang disembuhkan tidak bahagia. Ada orang-orang yang dipulihkan tidak bahagia. Karena bahagia tidak pernah diletakkan pada sesuatu di luar perkataan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya ngobrol dengan banyak anak muda. Banyak orang tua protes karena anak-anak mereka tuh kalau diajak ke acara keluarga tuh mulai males. Ada aja alasannya. Pak, anak saya ini introvert, kayaknya kenapa? Males banget kalau diajak ke acara keluarga. Lalu saya bilang sama orang tua, enggak, mereka enggak introvert. Kalau main bulu tangkis mereka duluan, apalagi main pedal mereka duluan. Nah, saudara, buat anak-anak muda hari ini, mereka bilang gini, Kak, acara keluarga itu awalnya kumpul aja, habis itu saling pamer katanya gitu. Tanpa sadar di dalam acara keluarga kadang kita sering dengar kata-kata ini. Loh, si bungsu ini kok belum bisa ngomong? Harusnya umur dia udah bisa ngomong dong. Kok dia belum bisa jalan ya? Emang gak diajarin sama orang tuanya? Sekolahnya di mana? Negeri. Sepanjang sejarah keluarga kita gak ada anak-anak masuk negeri. Semua sepupu-sepupu itu swasta. Di mana kampusnya? Ambil jurusan apa? Siapa calonnya? Kerja apa calonnya? Di mana gerejanya? Siapa pendetanya? Berapa jumlah jemaatnya? Tanpa sadar, validasi kebahagiaan kita letakkan pada pencapaian dan tidak tercapai. Itu sebabnya banyak orang sulit bahagia karena mereka mulai bingung di mana letak kebahagiaan. Ada yang bisa digenggam dan ternyata ada yang tidak. Betul Bapak Ibu? Kata bahagia sering sekali muncul di mana Bapak Ibu? Ketika di dalam resepsi pernikahan, betul? Selamat berbahagia, semoga berbahagia. Bahagia ya gitu. Ya saya mengerti karena apa? Karena mungkin ya film anak-anak dari dulu, endingnya sering kali bilang gini, maka mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya gitu. Kayak film Cinderella kan gitu ya. Mereka berdua hidup bahagia selama-lamanya. Iya, karena filmnya cuma 2 jam. Coba 20 tahun kita tanya itu pernikahan Cinderella, bener apa enggak. Tapi orang mulai bingung Bapak Ibu. Mereka berpikir pintu gerbang kebahagiaan adalah pernikahan. Hari ini banyak sekali orang menghentikan komitmen pernikahan. Bapak Ibu tahu alasannya apa? Masih ada waktu Pak untuk bahagia gitu. Dulu orang banyak anak, banyak rezeki. Papa saya 9 bersaudara, mama saya 7 bersaudara. Dalam bimbingan pranikah hari-hari ini Bapak Ibu, banyak calon yang mau menikah sudah memutuskan dari awal untuk child free. Nggak mau punya anak. Kenapa? Pengen bahagia. Ya, bahkan ada beberapa lebih memilih adopsi anjing. Kenapa? Lebih bahagia. Jadi orang mulai bingung bahagia itu ada di mana? Di kanan, di kiri, di depan, belakang orang akan tersesat dalam berbagai petualangan kalau tidak pernah mendarat pada perkataan Yesus yang berkata, berbahagialah, berbahagialah. Amin. Amin. Ada banyak orang bilang, Pak saya udah tidak mau lagi komitmen pelayanan atau berjemaat di gereja ini. Kenapa? Enggak bahagia saya di sini. Bukan tugas gereja membahagiakan kita. Kalau mau bahagia, langsung akses perkataan Yesus.
sehingga tabung kebutuhan bahagia kita terpenuhi. Maka saya ingin berkata pagi ini betapa bersyukurnya kita kalau kita masih bisa dengar perkataan Yesus. Firman Tuhan yang hidup, yang bukan hanya menjaga dan memberkati, tapi juga mengisi tabung-tabung kebutuhan kita. Satu kali mama saya bilang gini, "Ya benerin dong handphone mama," gitu. Lalu saya coba cek, ternyata gak rusak. Terus saya bilang mama saya, "Ma gak rusak kok." Terus mama saya bilang, "Rusak. Apanya yang rusak?" Terus mama saya bilang gini, "Ini biasanya kalau weekend, akhir minggu, anak-anak mama pada telepon, cucu-cucu pada video call. Ini udah lama nih gak di video call mama." Oh saya bilang itu bukan handphonenya rusak, anak-anaknya kurang ajar, lupa. Bapak Ibu, tapi kadang kita dilupakan kan? Kadang kita dilupakan. Kadang orang-orang yang peduli juga mereka hanya mempedulikan diri mereka sendiri. Kadang kita akan alami fase-fase sendirian dalam kehidupan ini. Satu kali mama saya ngomong di depan foto papa saya. Waduh, saya bilang, "Ma janganlah ngomong-ngomong depan foto." Tapi pas dia ngomong saya diem. Karena mama saya bilang gini, "Kamu enak sudah di surga, menyembah Tuhan tiap hari. Saya yang hadapi semua di sini sendirian. Saya gak bisa berkata-kata, tapi itulah realita hidup." Bayangkan kalau sumber kebahagiaan kita bukan dari perkataan Yesus. Betapa sulitnya kita bahagia hari-hari ini. Satu bagian firman Tuhan saya mau ajak kita buka Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Boleh kita baca bersama-sama Bapak Ibu, hitungan ketiga. 2, 3. "Aku telah memberikan teladan kepadamu, bahwa dengan bekerja seperti ini kita dapat membantu mereka yang kekurangan dan dapat mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebagaimana dia telah berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Menarik sekali, ada satu bold, ada satu ketegasan dari perkataan Yesus yang diulang sekian waktu kemudian. Perkataan yang membahas tentang terlebih berbahagia. Artinya bahagia yang lebih. Dan menariknya bahagia yang lebih ini tidak diletakkan pada menerima, tapi memberi. Satu aktivitas yang membahagiakan yang Alkitab ajarkan bagi siapapun yang mau belajar adalah mau bahagia jangan cuma menerima tapi belajar juga melepaskan atau memberi. Kalau kita mau praktek ayat ini, coba kira-kira ya Bapak Ibu yang di ruangan ini masih pagi kan. Pulang gereja mana yang buat kita lebih bahagia? Ditraktir makan sampai kenyang oleh orang kanan kiri plus babungkus bawa ke rumah, atau kita yang traktir orang kanan kiri kita? Coba, mana yang buat kita bahagia? Uang makan utuh, uang makan orang double, atau uang makan kita double orang yang utuh? Mana yang buat kita bahagia Bapak Ibu? Didoain atau kita yang mendoakan? Mana yang buat kita bahagia? Memprioritaskan orang atau kita yang diprioritaskan? Ayo, mana yang buat kita bahagia? Disubsidi atau memberi subsidi buat orang lain? Mana yang buat kita bahagia? Ongkosin orang pulang atau orang lain ongkosin kita pulang? Mana yang buat kita bahagia? Dapat konsumsi gratis atau memberikan konsumsi gratis pada orang lain? Atau lebih sederhana gini Bapak Ibu, mana buat kita bahagia? Duduk di sini apa berdiri melayani di sini? Mana yang buat kita bahagia? Dilayani atau melayani? Satu persimpangan yang tidak mudah. Karena bertahun-tahun konsep bahagia kita hanya terkungkung pada untung, rugi. Mana lebih untung? Terlihat lebih membahagiakan. Ternyata tidak begitu yang Alkitab ajarkan. Belajar melepaskan. Itu menunjukkan bahwa ikut Tuhan bukan hanya tangan emas
apapun yang dipegang jadi emas. Ikut Tuhan, hati emas. Ada kedalaman karakter, ada integritas di dalam kita, ada kualitas dari Tuhan yang kita sembah di dalam hati kita. Itu sebabnya dia ajar kita bukan hanya untuk mengambil, tapi juga melepaskan. Momen kita pengen didoakan, belajar doakan orang lain. Momen di mana kita pengen dilayani, layani orang lain. Momen di mana kita pengen diprioritaskan, belajar prioritaskan orang lain. Amin. Disitulah kualitas hidup kita akan berubah dan saya percaya itu akan mendatangkan sebuah kebahagiaan. Saudara, satu kali papa saya itu divonis kena kanker di pankreas sehingga harus berobat dan berhenti aktivitas. Berobat di Jakarta, bolak-balik sana sini, akhirnya dokter-dokter menyimpulkan umur ayah saya hanya tinggal sebulan lagi. Kita keluarga beremuk dan akhirnya kita putuskan untuk cari alternatif lain. Akhirnya kami bawalah papa saya ini berobat ke China untuk melanjutkan pengobatan di sana. Di sana divonis dokter 6 bulan. Kami bertahan 10 bulan di sana. Selama treatment Bapak Ibu, saya mulai doakan orang-orang sakit di sana. Kebanyakan orang Indonesia. Yang sudah parah-parah itu kita doakan dan puji Tuhan, Tuhan baik. Banyak yang sembuh. Kita baptis lebih dari 20 orang di sana. Sampai rumah sakit kasih ruangan khusus KKR kesembuhan tiap malam. Jadi yang mau operasi, yang mau kemo, yang mau tindakan, kita doa dulu. Masuk ruang operasi, jalan serta Yesus. Wah, dokter bilang nih mau KKR apa mau berobat nih. Orang udah penuh sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Wah. Saudara, banyak yang sembuh. Puji Tuhan. Lalu saya berpikir, kalau orang sembuh, masa bapak sendiri nggak sembuh? Betul gak saudara? Masa ayah sendiri nggak sembuh? Jadi setiap kali papa saya drop, saya tuh tenang. Tenang, saya bilang sama keluarga, jangan pada panik dan takut. Kalau kita dahulukan kerajaannya, pasti dia tolong kita. Setiap kali drop, saya ingatkan keluarga, ingat orang-orang yang sudah Tuhan sembuhkan. Satu kali papa saya dapat kesempatan pulang ke Indonesia sebentar, kondisinya drop lagi. Saya doakan papa saya, lalu saya briefing keluarga lagi. Ayo, ingat papa kita belum sembuh, jadwal pelayanan sudah ada. Saya bilang, papa kita satu saat akan bersaksi, bilur-bilur Yesus pasti menyembuhkan. Wah, semangat lagi semua. Lalu sementara khotbah, handphone berbunyi terus sudah. Selesai pelayanan saya buka handphone saya, papa saya dipanggil Tuhan. Lah bingung saya, ini kok begini? Kenapa orang lain sembuh, ayah sendiri enggak gitu. Lalu saya mulai galau. Karena apa? Karena waktu pemakaman, kita ngurus pemakaman ayah saya, datang orang-orang yang disembuhkan. Sehat dan bersaksi Tuhan menyembuhkan. Giliran ayah saya sendiri, tidak Bapak Ibu. Mama saya lari ke ujung lorong menangis, kami semua keluarga syok. Gimana mau bahagia? Gimana caranya bahagia? Gimana akses bahagianya? Kami percaya perkataan Yesus berbahagia, tapi gimana cara aksesnya? Itu tidak terjawab. Sampai akhirnya saya menemukan satu ilustrasi sederhana. Nah untuk ini saya perlu satu orang, boleh gak bantu satu orang maju ke depan? Ya, kebetulan yang ada aja. Baik, terima kasih. Saudara perhatian baik-baik. Ini misalnya ya, saya mulai dengan skenario misalnya. Handphone saya ketinggalan di sini, kebetulan kamu yang pegang. Lalu saya harus keluar kota selama 3 bulan. Lewat telepon lain saya telepon kamu, lalu saya bilang saya titip handphonenya. Tapi ngomong-ngomong, ada aplikasi di sini yang ada uangnya yang bisa dipakai. 10 juta rupiah. Lalu saya bilang rezeki anak soleh itu berkat kamu. Habisin. Dalam 3 bulan habisin, nanti setelah 3 bulan saya datang dan saya ambil lagi handphonenya. Setelah saya ngomong itu, kira-kira kamu ngomong apa ke saya?
Terima kasih, tapi ini pura-pura ya, jangan dianggap beneran. Ya, terima kasih gitu. Nah 3 bulan kemudian saya janjian lagi, kita ketemu dan saya ambil lagi dong handphonenya dengan kondisi uangnya udah habis. Nah setelah saya ambil handphonenya, kamu ngomong apa ke saya? Terima kasih ya, terima kasih. Nah Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan kasih saya papa, apa yang saya harus katakan sama dia? Terima kasih Tuhan buat seorang ayah yang kau berikan dalam hidupku. Waktu Tuhan ambil papa saya, harusnya saya bilang apa? Terima kasih Tuhan untuk seorang ayah. Betul gak? Kenapa saya marah? Tunggu, belum selesai. Maaf. Kenapa saya marah? Kenapa saya kecewa? Karena saya pikir saya kehilangan. Padahal mengembalikan. Terima kasih artinya kalau dikasih terima, kalau diminta kasih, itu dia. Oke, ini kali ini udah, silakan. Terima kasih, terima kasih. Kita duduk hari ini supaya bukan cuma belajar terima, tapi kasih kalau diminta. Ada orang merintis pekerjaan, 30 tahun diserobot orang. Kalau Tuhan kasih, bilang terima kasih. Kalau Tuhan ambil, bilang terima kasih. Ada orang yang sudah pendekatan dengan pacarnya bertahun-tahun. Nikahnya sama orang lain. Kalau Tuhan kasih, bilang terima kasih. Kalau Tuhan ambil, bilang terima kasih. Artinya untuk bahagia, kita perlu belajar melepaskan sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kita butuh iman untuk melepaskan. Saya berdoa sepanjang tahun ini kita tidak bergantung pada apapun untuk berbahagia. Saya berdoa sepanjang tahun ini kita hidup dalam perkataan-perkataan Yesus. Sekalipun anak mungkin gagal, keluarga gagal, mana-mana gagal, kita tetap bisa berbahagia. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat hari ini kalau kami boleh kembali mendengar perkataan-Mu dalam hidup kami. Apapun kondisi hati dan hidup kami, apapun musim yang sedang kami lewati, biarlah pagi hari ini kami boleh kembali mengakses bahagia itu yang datangnya dari perkataan-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam perkataan-Mu yang sempurna. Demi nama Yesus, kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Haleluya, mari sama-sama kita katakan. Amin, Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari ini Bapa, buat sukacita-Mu, buat berkat-Mu, buat cinta-Mu Tuhan yang terlalu dalam untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini memberkati setiap kami. Saatnya kami akan memberikan persembahan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberikan yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat YHS Media, saatnya kita saksikan info gereja berikut ini. Shalom Bapak Ibu pemegang kartu pejabat gereja YHS di seluruh Indonesia. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadiri Zoom pejabat YHS Nasional yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 Februari jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Pertemuan ini akan membahas pembekalan serta persiapan sidang sinode 2026. Karena keterbatasan kuota Zoom, kami menghimbau agar pejabat dengan status pasutri dapat menggunakan satu akun atau mengikuti Zoom bersama di gereja masing-masing. Mengingat pentingnya pertemuan ini, kami sangat mengharapkan kehadiran seluruh pejabat yang diundang. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Yeshua HaMashiach bless you. Walau seribu rebah di sisiku, ku tetap berdiri sebab Kau menopangku. Walau 10.000 rebah di kananku,
sebab Yesus Kau pelindungku. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Saat ini kita akan masuk dalam momen korban ucapan syukur kepada Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan atau persepuluhan, dapat menyalurkannya melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS dengan nomor rekening 010-922-9000 atas nama Gereja YHS. Mohon menuliskan keterangan persembahan atau persepuluhan serta asal kota. Persembahan dan persepuluhan juga dapat diberikan melalui aplikasi pembayaran online yang saudara miliki dengan memindai kode QR yang tertera di layar. Kemurahan hati saudara sangat mendukung setiap pekerjaan dan pelayanan di gereja ini. Yeshua HaMashiach bless you. Haleluya, semuanya diberkati pada pagi hari ini, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Come on, kita bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan satu suara sama-sama kita nyatakan. Na 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 na. Boleh lebih keras lagi, come on say. Na 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 na. Dengan sukacita nyatakan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam. Mari angkat kedua tanganmu, serukan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang sepakat. Kita lompat bersama, come on. Lompat, lompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lambaikan kedua tanganmu yang bersyukur, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih seserukan. Na 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 na. Sekali lagi dari awal katakan haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukur. Sama-sama kita melompat buat Tuhan. Come on. Melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih. Sekali lagi, come on, bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, amin. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Musik memuji Tuhan, hey. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Sama dengan jemaat Tuhan sendiri akan pujian ini. Sambil angkat dua tanganmu, katakan. Tanganku, kami bersyukur Tuhan. Ekspresi kami melompat untuk Kau Tuhan. Sama-sama lompat. Yeah. Sebab rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Sambil bertepuk tangan, come on. Bersyukurlah
Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih serukan bersama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi, come on say. Na 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 na, na 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 na. Kami menikmati sukacitamu pagi hari ini Tuhan. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Bapa Yahweh. Yahweh memberkati dan memelihara engkau. Yahweh memberikan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau anugerah. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, yang percaya diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.